Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, Raqib Atin, Malik Ridwan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi rezeki atau hujan, Israfil meniup sangkakala, kalau Israil mencabut nyawa. Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib Atid mencatat amal baik buruk, Malik menjaga pintu neraka, kalau Ridwan menjaga pintu surga. Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa, Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud, Injil diwahyukan kepada Nabi Isa, Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita wajib meyakini pada akidah sam'iyah, alam barzah dalam kubur, siksa nikmat munkar wa nakir, kiamat dan hari bangkit, masyar mauqif, hisab mizan, Firataul Safaatul Uzma dari Rasulullah. Surga untuk orang mukmin, neraka bagi yang kafir. Semoga kita selamat dari dunia sampai akhir. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu alaika an tu'addima rabbaka wa tuhibbahu wa tashkurahu ala jami'i ni'amihi bi an tamtasila awamirahu wa tajtaniba nawahiyahu wa an tu'addima aidan jami'a malaikatihi wa rusulihi wa anbiya'ihi wassolihina min ibadihi. Bayajibu maka wajib alaika atas kamu. Atas siapa ini? Atas remaja majlis Al-Qobab. Apa? Antu addima rabbaka wa tuhibbahu, agar mengagungkan, meninggikan rabbaka kepada Tuhanmu. Siapa? Allah. Wa tuhibbahu dan mencintai Allah, wa tashkurahu dan bersyukur kepada Allah, ala jami'i ni'amihi atas semua nikmat-nikmat Allah, bi antam tasila awamirahu, dan kamu juga harus melaksanakan awamirahu kepada perintah-perintah Allah, wa tajtaniba nawahyahu dan menjauhi kepada larangan-larangan Allah, wa antu adima aidon jami'a malaikatihi, dan kamu juga harus mengagungkan jami'a malaikatihi kepada semua malaikat, wa rusulihi dan kepada rasul-rasul Allah, wa anbiya'ihi dan para nabi, wassolihin dan kepada orang-orang soleh, min ibadihi dari hamba-hamba Allah, wa tuhibbahum li'annahu ta'ala yuhibbuhum, karena sesungguhnya Allah mencintai kepada mereka semuanya. Sekarang kita masih membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dari zaman azali, dari zaman ruh kita diciptakan sampai ke alam rahim ibu 9
bulan. Setelah itu kita lahir ke alam dunia. Jangan salah, bukan selesai sebenarnya mah. Kita keluar dari rahim ibu kita itu sebenarnya itu awal dari perjalanan kita yang sesungguhnya. Awal dari kehidupan kita yang sesungguhnya. Selamat atau tidak, bersyukur atau tidak. Tuh, ini kita hidup nih. Kita itu ibarat orang yang lagi menempuh perjalanan jauh. Kemana? Nanti ke akhirat lagi. Ya, ini nih. Jangan salah. Ibarat kita lagi berada di tengah-tengah laut. Sementara di tengah lautan itu ada badai, ada ombak, ada apa lagi? Angin yang siap menenggelamkan kapal kita. Logikanya, kalau kapal kita rusak, kalau kapal kita bolong, pasti apa? Tenggelam. Bener gak tuh? Iya, harus dipersiapkan. Artinya kalau kita pengen selamat, kapalnya harus bagus, harus baik, gitu. Ya, begitupun juga dengan kita. Kalau kita ingin selamat dari dunia, berarti kitanya harus perbaiki baik, gitu. Ya, ya, begitu. Terus logikanya juga, kalau orang ingin menempuh perjalanan jauh, kalau tanpa membawa bekal, nyampe enggak? Kita mau ke Sirna Rasa, nggak bawa bekal, mobil ada tapi nggak ada bensin, nggak ada apa lagi buat bayar tol, nggak ada bekal. Kira-kira nyampe nggak ke Sirna Rasa? Nggak ada. Atau jalan kaki, nyampe nggak? Nyampe. Belum tentu sampai tapi sengsara sudah pasti haus, kelaparan, nggak bawa bekal apa-apa. Tuh, kita juga ibarat begitu, ya. Kita menempuh perjalanan ke akhirat. Ke akhirat itu kemana sih? Ke Allah, ya, ke surga lah. Sama, kalau tanpa membawa bekal, kira-kira gimana itu? Sampai nggak kita? Apa bekal kita? La ilaha illallah. Apa la ilaha illallah itu? Apa la ilaha illallah itu? Tuh, apa la ilaha illallah itu? Ayo. Menuju kepada Allah, Pak. La ilaha illallah itu apa? Kalau kata Abah, la ilaha illallah itu mencakup semua Al-Quran. Itu la ilaha illallah. Artinya kalau kita tafsiri, kalau kita paham, kalau kita ingin paham la ilaha illallah, berarti kita harus pahami Al-Quran. Kalau kita ingin paham Al-Quran, berarti kita harus belajar. Gak bakalan bisa kita, bener gak? Harus belajar, jangan malas belajarnya. Ya, gitu. Burung juga bisa, kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah, bener gak? Bisa burung beo mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa. Apa bedanya? Harus beda, jangan sama, ya, gitu. Paham, Be? Paham ya, gitu. Jadi kita itu ibarat orang yang menempuh perjalanan jauh. Artinya harus bekal itu harus kita persiapkan dengan sebanyak-banyaknya. Dalam artian bekal itu amal soleh. Udah, itu aja bekal itu.
Apa sih amal soleh itu apa? Sholat, ibadah, ngaji, sodako, zikir, istighosah, apalagi nolong orang, itu amal soleh, ya, gitu. Nah, terus apalagi kita kemarin bahas apa? Oh, nggak ngaji, Bon. Ini kitabnya namanya kitab akhlak namanya. Wa doa, dan Allah telah meletakkan kasih sayang kepada kedua orang tua, ya. Allah telah meletakkan kasih sayang kepada orang tua. Tuh, Allah ini melangsung, ya. Sejahat-jahatnya harimau, tapi yang namanya ke anaknya sayang, bener nggak? Apalagi orang tua kita, sebadung-badung, sejahat-jahatnya orang tua, sayang yang namanya orang tua itu, bener nggak? Bener, gitu. Terus sekarang kita membahas fayajibu alaika antu adima rabbaka. Nah, ketika Allah menciptakan kita yang begitu dengan sempurna, dikasih kedua mata, dikasih kedua telinga, dikasih kedua tangan, dikasih kedua kaki, dikasih hidung, dikasih mulut bisa bicara, dikasih orang tua yang sayang kepada kita, dikasih guru yang mendidik kita. Nah, fayajibu alaika, maka wajib bagi siapa? Bagi kita. Apa? Harus catat. Antu addima rabbaka wa tuhibbahu, agar kita mengagungkan Tuhan kita, yaitu Allah. Apa mengagungkan Tuhan kita itu? Apa? La ilaha illallah, zikir, menyebut nama Allah. Apa menyebut nama Allah itu? Bersyukur kepada Allah, udah. Begitu, Wi. Bersyukur kita kepada Allah, udah. Bener gak? Jangankan kita mau ngebalas kepada Allah, misalkan nggak bakalan kebalas kita. Jangankan ke Allah, kepada kedua orang tua aja kita nggak bakalan kebalas. Kata Allah itu, jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatku atas yang kami telah berikan kepadamu, la tahsu, tidak akan bisa. Kata Allah itu, tak akan bisa terhitung, tak akan bisa ngebalas kalian. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat aku kepada kalian dari mulai lahir sampai sekarang, nggak bakalan bisa. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Itu renungan itu. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ngomong kasarnya, kamu mau ngeluh apa, Wi? Kamu mau ngeluh nggak punya duit? Kamu mau ngeluh susah? Allah ngasih kamu kaki mahal, ngasih napas itu mahal, ngasih tangan mahal. Bener gak, Wi? Babi ayyi ala'i rabbikum tukadiban. Mau ngomong apa kamu? Nggak ada alasan kamu nggak bisa. Nggak ada alasan kamu nggak bisa ketika ditanya, kenapa kamu nggak bisa? Oh, saya nggak tahu. Kenapa kamu nggak tahu? Saya nggak belajar. Kenapa kamu nggak belajar? Nggak ada alasan Allah itu. Kecuali kitanya tinggal di pergunungan sendiri, nggak ada ustaz, nggak ada majelis, nggak ada apa lagi, baru itu dimaklum sama Allah. Kenapa kamu nggak ngerti hukum Allah? Saya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak ada ustaz. Pas dilihat, oh iya, mainnya sama harimau, sama monyet, sama apa lagi? Oh, dimaklum. Iya, artinya nggak ada interaksi dengan manusia, nggak ada binatang. Itu mah boleh dimaklum, gitu, ya. Dia mau ngelakuin apa aja dimaklum kalau di situ. Yang kedua, orang gila, dihapus orang gila itu. Nggak berdosa, dia mau ngelakuin apa, cuman jangan gila-gilaan.
Ah, jangan gila-gilaan apa mengakunya gila. Apa saya kasusnya? Enggak, entar dulu. Ngancurin masjid, ngancam kiai, ustadz. Sekarang udah zamannya. Mana ada sih orang gila, saya gila, saya gila, saya gila. Aneh-aneh. Ada itu yang ketangkap, saya gila, saya gila. Tapi ngobrol nyambung, kan aneh. Di Bandung tuh, yang ngancurin masjid. Apa sehari jangan? Enggak, itu enggak gitu. Katanya dia stres kan tangannya. Dia orang stres. Itu. Tidak tahu targetnya. Pertanyaan yang sangat bagus. Gimana, Bah, kalau tuanya itu udah gede, udah tua, umur, taruhlah umur berapa? Umur 20 tahun. Berapa tahun? Di atas balik. Iya, di atas balik. Balik itu kalau laki-laki taruhlah dia umur 17 tahun. Sementara ciri orang balik itu disebut ialah taklif. Apa taklif itu? Orang yang terkena hukum Islam. Ketika dia balik umur 17 tahun baru tuh hukum Islam berlaku. Jadi dari umur 17 tahun dihitung. Umur 20 tahun gila, stres. Dia yang dihitung yang 3 tahun itu ke belakang. Gitu, dosanya gitu. Selama 3 tahun dia berbuat dosa enggak? Gitu. Selebihnya ke sana dihitung tidak dihitung karena dia gila gitu. Ya. Wa tashkurahu ala jami'i ni'amihi, dan kalian wajib bersyukur atas nikmat Allah. Tuh, udah kita mah ngaji mah jangan tinggi-tinggi, kemarin juga ya. Bersyukur aja. Apa sih bersyukur itu? Apa bersyukur? Kalau bahasa Indonesianya terima kasih ya Allah. Udah, terima kasih aja. Terima kasih saya bisa. Itu qanaah. Kalau bersyukur itu kita terima kasih. Terima kasih kepada Allah telah memberikan nikmat. Tadi itu nikmat itu apa? Mata bisa ngelihat. Kebalikannya, otak, dikasih otak sehat, dikasih badan sehat, dikasih tangan sempurna, dikasih kaki bisa berjalan. Itu bersyukur kita kepada Allah. Artinya bukan hanya ucapan aja, tapi dilakukan. Gimana cara melakukannya? Bi antam tasila awamirahu wa tajtaniba nawahiyahu. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi Allah. Ini yang disebut dengan takwa. Takwa. Ya. Bener enggak? Iya. Berkah sedikit cukup, apalagi banyak. Itu berkah. Sedikit cukup. Gitu. Apalagi banyak, itu berkah namanya. Ada kan orang banyak nggak cukup aja, ya nggak cukup aja, kurang berkah. Ini sedikit cukup, gitu. Wadata, wadata sih. Wa antu adima aidon jami'a malaikatihi. Dan di antara ciri orang bersyukur, selain kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita juga harus mengagungkan semua malaikat. Di antaranya kita harus tahu yang wajib kita ketahui dan tugas-tugasnya. Berapa malaikat yang wajib kita ketahui? 10 beserta tugasnya. Dari apa malaikat diciptakan oleh Allah? Cahaya. Apa sifat malaikat itu? Dia tidak memiliki nafsu.
Itu ya, itu bedanya dengan kita. Kalau kita dikasih semuanya, dikasih akal, dikasih nafsu, itu makanya wajar hari ini tobat, besok enggak, bertentangan gitu. Tapi kalau malaikat mah enggak, disuruh sujud sampai yaumil kiamah, diperintahkan tasbih aja sampai yaumil kiamah, diperintahkan mencabut nyawa aja, diperintahkan memberi rezeki aja, nggak bakalan kutukar itu naik ya. Misalkan kata malaikat Israel, Jibril, gantian gue capek nih, misalkan gantian dong, gue tuh mau ke Morangke tuh yang namanya si Alwi, tolong cariin, misalkan kata Israel. Nggak mungkin itu, pasti Jibril, tugas mencabut nyawa itu Jibril. Atau enggak Mikail, aduh berat amat nih rezeki nih buat si Alwi nih, tolong bawain nih, nggak bisa gitu ya, nggak bakal ketukar. Wa rusulihi wa anbiyaihi, dan kita juga harus mengagungkan kepada para rasul dan para nabi. Ada berapa jumlah rasul dan nabi? Rasul itu berapa? 313. Kalau nabi 128. Ayo kalau nabi 124.000 ya, itu nabi. Apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau nabi diberikan wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Kalau rasul diberikan wahyu untuk dirinya dan untuk semua umatnya. Ada berapa yang wajib diketahui rasul? Ada 25. Kalau rasul sudah pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul gitu. Ya. Ilmu itu mah ya. Wassolihina min ibadihi, dan kita juga harus mengagungkan, harus hormat, harus takdim kepada orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh itu? Siapa? Para alim ulama, para waliullah, para kiai, para asatidz. Itu orang-orang soleh. Ya, kita harus hormat. Ya, siapapun itu, para habaib, nggak boleh kita. Kalau kita menyakiti orang-orang soleh, apalagi mencelakai, apalagi mau membunuh, wah, sama saja kita kufur kepada Allah. Tuh, ini nih kejawab nih. Wa tuhibbahum li'annahu ta'ala yuhibbum, karena Allah itu sesungguhnya mencintai mereka. Gitu. Allah itu mencintai para nabi, para anbiya dan orang-orang soleh. Tuh, derajatnya itu orang-orang soleh itu sama dengan para nabi. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat. Jalannya para anbiya, para rasul, sahabat, tabi'in, dan orang-orang soleh. Makanya kita beruntung, kita disatukan dalam lingkungan orang-orang soleh. Ya, kita bersyukur gitu, karena salah satu kita kumpul dengan orang-orang soleh itu adalah munculnya, atau kita
ciri mendapatkan cintanya Allah kepada kita, gitu. Bukan Allah sayang sama kita, bukan Allah cinta sama kita, bukan. Karena kita cinta kepada orang-orang soleh, jadinya kita ke bawah. Allah itu cinta kepada kita. Kalau misalnya ujung-ujung mah kita siapa? Bener gak? Atau kita mau ngedoa langsung biar tembus? Nggak bisa kita mah. Melainkan kita itu cuman ikut doang, nangkel doang dengan orang-orang soleh, gitu. Kita jadi ustadz, kita jadi apa namanya? Kita jadi apa? Orang pintar. Emang karena siapa? Karena orang-orang soleh yang ngarang kitab, yang apa lagi? Kita kan cuma baca buku doang, bener nggak? Baca bukunya orang-orang soleh, karang-karang orang, gitu. Kita bisa baca Quran karena siapa? Karena orang. Kita bisa zikir karena siapa? Karena orang soleh. Ya enggak? Ujung. Duh, kita menjadi orang soleh. Enggak bisa. Gitu. Enggak bisa. Ya, begitu. Artinya wajib atas kita itu mengagungkan Allah dan bersyukur kepada Allah. Ciri orang yang bersyukur kepada Allah, dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mencintai para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh. Udah cukup. Ciri orang bersyukur itu. Ya. Ida ahbabta rabbaka wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Pak. Apa? Bedanya orang alim orang soleh itu apa, Pak? Bedanya orang alim dengan orang-orang soleh itu apa? Jadi orang alim itu adalah orang yang ilmunya, pemahamannya itu luas. Orang soleh sudah pasti alim. Orang alim belum tentu itu, ya. Bener nggak? Betul. Gitu. Banyak orang alim di Indonesia itu. Orang pinter tapi banyaknya minterin orang. Kalau soleh mah enggak, gitu. Iya, kalau soleh udah pasti alim. Kalau alim belum tentu soleh. Paham ya? Alim itu ilmu, pinter. Orang soleh itu bersih hatinya, suci orang-orang soleh itu, gitu. Itu orang-orang soleh sih. Makanya derajatnya itu tinggi. Gitu. Nggak sembarangan kita jadi orang-orang soleh itu. Ya minimal kita walaupun ini kan bergaul dengan orang-orang soleh, mudah-mudahan kita kan ini ke bawah. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bergaul orang apa itu? Siapa saja man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi pergaulannya seseorang itu bisa dilihat dari lingkungannya atau dari pergaulannya. Kita bergaul dengan minyak wangi pasti ke bawah. Kita bergaul dengan tukang ikan pasti ke bawah amis. Kita bergaul dengan orang apa lagi? Begitu. Bergaul dengan orang-orang soleh, kita ke bawah insya Allah soleh. Ya, bergaul dengan orang-orang maksiat pasti kita ke bawah maksiat. Itu, ya. Artinya pergaulan itu menentukan pribadi kita. Makanya dalam Islam itu pendidikan itu ada 3. 1 orang tua, 2 sekolah, 3 lingkungan. Itu pendidikan. Gitu. Itu 3-tiganya penting. Ibu, orang tua, keluarga maksudnya. Itu pendidikan yang pertama. Yang kedua sekolah. Sekolahnya kan kita harus pesantren atau apa gitu kan. Harus benar apa enggak gitu kan. Disiplin apa enggak. Dan yang ketiga lingkungannya. Benar apa enggak lingkungannya nih? Itu harus lingkungan juga, pergaulan menentukan itu.
Ada lagi? Kalau nggak ada, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bermanfaat dan kita menjadi hamba-hamba yang soleh dan hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bin ba'na bima lam tana rabbi alimna aladiyan fa'ibabila wa'babila wa'barabatilana tawasalna bita'alumin tawasalna bita'limin ang Al-Wasila